Pemirsa, mantan Presiden Jokowi kembali menyinggung soal manuver politik di balik kisruh tuduhan ijazah palsu dan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai dinamika yang berkembang saat ini tidak lepas dari manuver tokoh elit politik yang lebih besar. Ditemui seusai sholat Jumat, Jokowi merasa memiliki firasat kuat dan kembali menyinggung soal agenda politik besar di balik isu tuduhan ijazah palsu, serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski menyebut adanya pihak berkekuatan besar di balik isu tersebut, Jokowi tak menyebut secara jelas siapa sosok yang dimaksud. Namun Presiden ke-7 RI itu mengamini pernyataan relawan Jokowi, Sylvester Matutina, yang menduga ada tokoh besar yang melindungi kelompok penuding Roy Suryo CS tersebut. Parameter keadilan itu jika proses prosedur dan tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan Pak Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini, Pak. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Siapa Pak? Sudah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya, semua ya. Boleh Bang statementnya bentar, Bang? Sebelumnya pada Kamis kemarin, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa pelapor kasus fitnah dan penghasutan ijazah Jokowi dengan pelapor relawan Jokowi sekaligus Ketum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Ade Dermawan dari perwakilan Pradi Bersatu. Dalam kesempatan itu, Sylvester menyatakan isu ijazah palsu Jokowi game over. Isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over, termasuk isu pemakzulan. Ya kan? Karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu, hasilnya ditolak oleh pengadilan, yaitu gugatan di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta. Ya kan? Bahkan ada yang mengeluarkan menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, yaitu Bambang Tri dan juga si Gus Nur, ya kan? Nah, kemarin kawan-kawan ya kan bahwa ijazah gugatan Dumas di Mabes Polri itu sudah kandas dengan sendirinya. Karena satu, nggak punya legal standing, nggak punya bukti-bukti yang valid. Terus yang kedua, gugatan tudingan ijazah palsu yang kemarin di Surakarta, di Solo, dan juga di Sleman, itu sudah ditolak atau NO. Ya. Jadi kembali lagi, isu ijazah palsu ini menurut saya sudah selesai. Tinggal kita saat ini menikmati drama-drama telenovela, ya kan, baik itu tangis dan tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan lain-lain. Jadi kepada masyarakat Indonesia, menurut saya ini sudah selesai. Tinggal ini bagian hiburan aja. Tidak hanya isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi juga dilaporkan oleh Rismond Sianipar di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3 kali. Alih-alih reaktif, Jokowi menanggapi pelaporan itu dengan santai. Menurutnya laporan tersebut tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada. Meski demikian, Jokowi menegaskan tetap menghormati proses hukum. di Sleman Pak. Di Polda DIY ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak. Itu tadi. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian soal yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya soal ngalor ngidul. jurusan teknologi kayu. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi dan pencemaran nama baik diyakini tidak lama lagi dilakukan penetapan tersangka. Selain memeriksa pelapor mantan Presiden Jokowi, penyidik Polda Metro Jaya juga menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi untuk kepentingan penyidikan.
Publik sudah tak sabar menanti siapa yang akan diumumkan sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi dan pencemaran nama baik. Apalagi penyidik Polda Metro Jaya maraton memeriksa saksi pelapor Jokowi serta para relawan yang turut melaporkan sejumlah pihak. Tak hanya itu, polisi juga menyita ijazah SMA dan perguruan tinggi milik Jokowi usai pemeriksaan di Surakarta Rabu 23 Juli lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisa menyebut penyitaan ijazah dilakukan untuk pengujian di lapor di tahap penyidikan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan pesan kepada para pihak yang menuduh ijazah palsu Jokowi untuk bersiap mengadu bukti di persidangan karena ijazah sudah disita. Yakub menunggu informasi dari Polda soal penetapan tersangka. Nanti di persidangan akan ditunjukkan, jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Sampai sekarang penetapan tersangka Belum. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di tiap penyidikan, ya mungkin akan membutuhkan proses lagi dan nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Sementara pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai, tak lama lagi Polda akan menetapkan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi dan pencemaran nama baik. Penetapan tersangka bisa dilakukan setelah para saksi yakni terlapor diperiksa polisi. Sehingga saksi-saksi yang dipanggil itu yang berpotensi karena dari bukti itu yang menentukan. Jadi bukan siapa orangnya, tapi bukti itu menentukan siapa saksi yang berpotensi menjadi tersangka. Ini Mbak, jadi calon tersangka nggak ada, tapi saksi. Nah, saksi-saksi ini hadir nanti dari bukti keterangan saksi yang hari ini 11 diperiksa, kemudian terkait dengan penyitaan barang, kemudian penyitaan surat, kemudian dokumen-dokumen terkait fitnah. Ini kan dugaan fitnah. Itu semua baru menentukan sebagai siapa tersangkanya. Di sisi lain, Hipnu memprediksi persidangan kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik akan berlangsung menarik. Pasalnya, tak hanya pembuktian soal delik fitnah dan pencemaran nama baik, para pihak juga akan adu bukti soal asli atau palsu ijazah Jokowi. Tim Liputan, Metro TV. Saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.